Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan Islam berada di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Islam kedua ini berakhir usai wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang terdekat Nabi. Ada 4 sahabat Nabi yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Secara berurutan, keempatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sosok Ali bin Abi Thalib tidak bisa dipisahkan dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah sepupu Nabi sekaligus menantunya, suami dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib, seorang pemuka Bani Hashim. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Tercatat dalam sejarah bahwa ia dilahirkan pada 13 Rajab tepat 30 tahun pada tahun gajah. Pada masa Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib menghadapi masalah yang berat. Bisa dikatakan bahwa saat itu kondisi negara sedang tidak baik. Pasukannya yang berada di Irak dan daerah lain membangkang terhadap perintahnya. Bahkan ada dari mereka yang menarik diri dari pasukan Sayyidina Ali. Kejadian tersebut lantas menyebabkan kondisi wilayah Syam semakin buruk. Penduduk Syam tercerai-berai ke selatan dan utara. Kemudian ada peristiwa tahkim antara penduduk Syam yang menyebut Muawiyah sebagai amir. Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam, Al-Burak bin Abdillah, dan Amru bin Bakar. Mereka mengenang kembali terbunuhnya teman-teman mereka dalam peristiwa tahkim oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka berniat membalaskan kematian teman-teman mereka. Kemudian Ibnu Muljam berkata, "Aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib." Al-Burak bin Abdillah juga berkata, "Aku akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan." Amru bin Bakar juga berkata, "Aku akan menghabisi Amru bin Ash." Setelah itu mereka mengambil pedang masing-masing sembari menyebut nama sahabat siapa yang akan menjadi target. Mereka sepakat akan melakukan aksinya tepat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah. Setelah itu mereka juga berangkat ke tempat di mana target berada. Karena Ali berada di Kufah, Ibnu Muljam juga berangkat ke Kufah. Disinilah bermulanya kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Saat Sayyidina Ali tengah menjadi imam salat subuh, Ibnu Muljam sudah menyiapkan pedang beracun dan berdiri di barisan saf pertama setelah Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali tengah bersujud, Ibnu Muljam berteriak, "Hukum hanya milik Allah, bukan milikmu wahai Sayyidina Ali." Lalu dengan cepat ia memukulkan pedang tepat di kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali tersungkur jatuh sedangkan para sahabat Sayyidina Ali menangkap Ibnu Muljam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Kepemimpinan akhirnya diteruskan Al-Hasan putra Ali dan jenazah Sayyidina Ali kemudian dimakamkan di Najaf. Majdi Muhammad As-Syahawi menceritakan dalam Sakarat Al-Maut, "Waizhah al-maut wa syadaiduhu." Setelah Ali radhiyallahu anhu ditikam, dia bertanya, "Apa yang telah diperbuat terhadap orang yang menusukku?" Orang-orang kemudian menjawab, "Kami telah membekuknya." Sayyidina Ali kemudian meminta agar memberikan makanan dan minuman kepada orang yang menikamnya itu. "Berilah dia makan dari makananku dan berilah dia minum dari minumanku. Sebab, jika aku bertahan hidup, dia akan berada di pihakku. Jika aku mati, jatuhkanlah hukuman mati terhadapnya dengan sekali tebas, tidak lebih dari itu." Kemudian, Sayyidina Ali berpesan kepada putranya, Hasan, untuk memandikan jenazahnya seraya meminta agar tidak mengafaninya dengan kain yang mahal. Sebab, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan membeli kain kafan yang mahal-mahal karena kain itu akan cepat dicuri." Hadis riwayat Abu Daud.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melanjutkan pesannya agar membawa jenazahnya dengan jalan kaki dan tidak terburu-buru juga tidak terlalu lambat. Ia mengatakan, sebab, jika itu kebaikan, berarti kalian menyegerakanku memperolehnya. Namun, jika itu keburukan, berarti kalian mengurangi beban kalian. Setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berakhir sudah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengakibatkan lahirnya kekuasaan berpola dinasti, merujuk isi buku Pasang Surut Peradaban dalam Lintas Sejarah karya Gandhi Liorba Indra. Bentuk kekuasaan tersebut jauh berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang masih menerapkan sistem musyawarah dalam pemilihan khalifah, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa dinasti Umayyah, setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, bentuk pemerintahan menjadi sistem turun-temurun. Di sisi lain, dari sinilah babak baru kemajuan dalam peradaban Islam dimulai. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Sejumlah bidang juga mengalami perkembangan, seperti bidang pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. Sejarah mencatat, dinasti Umayyah memainkan peran dalam peradaban dan penyebaran Islam di berbagai penjuru dunia. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Sedangkan khalifah terakhirnya adalah Marwan bin Muhammad dari Damaskus bergelar Marwan kedua, 691–750, merupakan khalifah Bani Umayyah terakhir yang berkuasa sejak tahun 744–750 saat ia terbunuh. Demikianlah penjelasan tentang berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin setelah syahidnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudian berganti menjadi bentuk pemerintahan dinasti Umayyah.